Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Anggraini, mahasiswi Universitas UMN Ajidin Perbaungan, Fakultas FKIP Periode PGSD Kelas 1V, Mata Kuliah Konsep Dasar IPS. Saya di sini akan menerangkan materi mengenai manusia dan lingkungan yang meliputi pengertian manusia, pengertian lingkungan, karakteristik lingkungan. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian manusia. Apa sih yang dimaksud dengan manusia? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi, dari potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungan alam, sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, karakteristik lingkungan, yaitu yang meliputi sebagai berikut. Karakteristik lingkungan adalah tanah, morfologi, vegetasi, hidrologi, cuaca, iklim, sumber alam, reggon. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan tanah atau lahan pertanian. Yang pertama, kondisi tanah. Yang kedua, struktur tanah. Yang ketiga, keasaman tanah. Yang keempat, kemiringan tanah. Yang kelima, air tanah. Yang keenam, jaringan saluran dan sungai. Morfologi. Di sini morfologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, morfologi daratan, yaitu yang meliputi daratan rendah, perbukitan, pegunungan rendah, pegunungan menengah, pegunungan tinggi. Yang kedua, morfologi laut, yaitu zona littoral, zona netik, zona betial, zona ebial. Selanjutnya, ciri-ciri vegetasi alam Indonesia, yaitu meliputi selalu hijau, spesiesnya banyak, endemik relatif tinggi, terdapat sejumlah epifit. Selanjutnya adalah hidrologi. Hidrologi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, perairan darat, yaitu yang meliputi perairan tanah, air sungai, air danau, air rawa, dan air beku. Yang kedua, perairan laut, yang meliputi laut diklasifikasikan berdasarkan proses terjadinya dan proses terbentuknya. Sungai berdasarkan sumber air, berasal sungai hujan, sungai campuran, sungai es atau salju. Sungai berdasarkan keadaan airnya, yaitu sungai permanen, sungai produktif. Danau. Di sini danau terbagi menjadi dua. Yang pertama, danau vulkanik, yaitu yang meliputi danau tektonik dan danau tektovulkanik. Yang kedua, danau bendungan, yaitu danau karat, danau glasial. Laut. Di sini laut dibedakan menjadi dua. Yang pertama, laut berdasarkan proses terjadinya, laut berdasarkan proses letaknya, yaitu laut berdasarkan proses terjadinya, yaitu meliputi laut tragesi dan laut integrasi. Laut berdasarkan letaknya
meliputi laut tepi, laut pedalaman, dan laut tengah. Cuaca meliputi yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan suhu atau kelembapan udara, gerakan udara atau angin, awan dan cuaca hujan. Awan. Di sini awan dibagi menjadi 3, yaitu awan berdasarkan bentuknya, awan berdasarkan ketinggiannya, dan awan berdasarkan proses terjadinya. Awan berdasarkan bentuknya, yang pertama awan cirrus, yang kedua awan cumulus, yang ketiga awan stratus. Awan berdasarkan ketinggiannya, yaitu awan tinggi, awan setengah tinggi, awan rendah. Awan berdasarkan terjadinya, yaitu hujan orografis, hujan konveksi, dan hujan frontal. Iklim. Di sini iklim dibedakan menjadi 3. Yang pertama, iklim berdasarkan garis lintang, iklim klasifikasi iklim Köppen, dan iklim Junghun. Sumber mineral. Apa sih itu sumber mineral? Sumber mineral adalah senyawa kimia homogen tetap dan asli mineral dapat Anda bedakan menjadi 2. Yang pertama, mineral organik dan mineral non-organik. Region. Apa sih itu region? Region adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas, baik itu karakteristik fisik, karakteristik sosial, sehingga dapat dibedakan dengan region-region lainnya. Hubungan antara manusia dan lingkungan, yaitu pengertian ekologi dan hubungan interaksi manusia dalam lingkungan alam. Pengertian ekologi, yaitu dari bahasa Yunani, okios, habitat, logos, ilmu. Cabang biologi, studi ilmiah, biologi lingkungan. Hubungan interaksi manusia dengan lingkungan alam, yaitu hubungan antara manusia dengan alam lingkungan sangat erat. Tetapi para ahli berbeda pendapat terhadap pola hubungan tersebut. Pada akhir abad ke-18, perkembangan geografi semakin pesat pada masa ini berkembang. Fisis determinis USA Ellsworth Hutchinson memandang manusia sebagai figur yang pasif, sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Faham posibilis Paul Vidal de Liblis memandang manusia sebagai makhluk yang aktif yang dapat membudidayakan alam untuk menjaga hidupnya. Selanjutnya, pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Yang pertama, peranan manusia. Yang kedua, kemajemukan masyarakat. Di sini peranan manusia terbagi menjadi 2 dampak. Yang pertama, dampak positif, yaitu yang meliputi melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat, mengadakan penghijauan dan reboisasi, melakukan proses daur ulang serta pengolahan limbah, melakukan sistem pertanian secara tumpang sari, membuat peraturan organisasi atau undang-undang untuk melindungi lingkungan. Yang kedua, dampak negatif, yaitu yang meliputi eksploitasi yang melampaui batas, punah atau merosot jumlah keanekaragam jenis biota, berubahnya ekosistem alami, berubahnya profil permukaan bumi, masuknya energi bahan atau senyawa tertentu ke dalam lingkungan ini.
kemajemukan masyarakat yang meliputi agama, ras, dan etnik. Kemajemukan agama yaitu letak Indonesia di atas samudra di Indonesia dan Samudra Pasifik serta di antara benua Asia dan Australia. Maka Indonesia berada di tengah-tengah, lalu lintas perdagangan. Hal ini mempengaruhi terciptanya pluralitas atau kemajuan agama. Etnis dan ras. Istilah etnik dan ras dapat dijelaskan melalui dua pendapat. Yang pertama, perbedaan karena tampilan fisik, berkulit hitam, putih, coklat disebut perbedaan ras. Perbedaan adat istiadat, pakaian, makanan, minuman, khas, percakapan bahasa, pakaian adat, dan lain-lain sebagai perbedaan etnik. Konsep etnik. Kata etnik berasal dari bahasa Yunani, ethnos, yang berarti bangsa atau orang atau acap kali, diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat istiadat, bahasa, nilai, dan norma budaya yang mengidentifikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas dan mayoritas dalam suatu masyarakat. Konsep etnik. Konsep etnik adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. Fredrik Brad 1988, kelompok etnik dan batasannya, Jakarta UI Press. Definisi etnik yang meliputi suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi, kebudayaan, dan sejarah yang sama. Yang kedua, suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda, tetapi di antara mereka memiliki semacam subkultur yang sama. Yang ketiga, suatu kelompok yang memiliki domain tertentu, etnik domain. Definisi ras terbagi menjadi dua. Yang pertama, perbedaan variasi dari fisik, tipe, atau golongan pola, keturunan, dan semua kelakuan bahwa yang tergolong unik. Yang kedua, menyatakan tentang identitas berdasarkan perangai, kualitas, perangai tertentu, kehadiran suatu kelompok, tanda-tanda aktivitas suatu kelompok, kesamaan keturunan, kekeluargaan, klan, atau hubungan kekeluargaan. Konsep ras. Konsep ras menurut Webster New World Dictionary berasal dari kata raza dari bahasa Prancis dan Italia yang artinya yang pertama, perbedaan variasi dari penduduk ataupun manusia dibedakan dari tampilan, fisik, rambut, mata, warna kulit. Yang kedua, menyatakan tentang identitas berdasarkan perangai geografis sekelompok orang yang memiliki kesamaan keturunan, kekeluargaan, atau klan. Konsep ras menurut De Zoloni dalam Ras-ras Umat Manusia Biografis Sosiologi 1991 Bandung. Ras adalah yang pertama suatu kategori tertentu dari seseorang yang biasa superior maupun interior yang ditandai oleh karakteristik fisik seperti warna kulit, tekstur rambut, dan lipatan mata. Yang kedua, mengkelompokkan manusia berdasarkan karakteristik biologis, misal
Kaukasoid, Mogoid, Negroid, Asteroid, dan Indiaid. Baiklah, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.